Terus kemudian toko papa saya harus tutup. Nah, saya yang nurunin pelang. Waktu saya nurunin pelang, mama saya nangis di bawah. Sampai hari ini nonton toko-toko yang sepi itu tadi, hatinya mencekam, ini anaknya makan apa? Ini gimana nih? Hidup enggak nih? Oke, kembali lagi di Property Growth Automation. Saya Joshua Abraham Sutanto dan kita mau belajar hari ini di episode yang selanjutnya nih. Dulu kita udah pernah datang dan kita kembali ke mbah guru saya ini ya, Patung Desemuaringin. Ini yang membuat saya 14 tahun yang lalu, 2010 saya belajar, 2009-2010 sampai akhirnya saya bisa seperti ini sekarang dan bisa membagikan keberhasilan dan kegagalan saya juga apa yang terjadi selama 14 tahun ini gara-gara satu pihak ini nih ya, oknum ini yang berhasil membuat saya sampai titik ini. Tapi kita masih mau terus belajar. Saya pun di sini terus belajar sama banyak orang. Salah satunya yang merubah hidup saya adalah Pak Tung Desemuaringin. Nah, Pak Tung, Yes. thank you nih udah waktunya untuk di rumah yang megah ini ya. Terakhir kita udah kesini tahun 2023 aja udah keren banget. Kita udah belajar gimana ada 7 pilar itu ya, yang di video-video sebelumnya itu kita bisa belajar. Nah, kita mau di program ini namanya Passive Cash Profit, Pak Tung. Jadi Passive Cash Profit. Karena dulu saya doa passive income dikasih sama Tuhan, passive income tapi karena income itu kan revenue ya di atas ya. Jadi saya ganti jadi passive cash. Bukan cash-nya, tapi passive income. Cuma income-nya tuh dalam bentuk revenue, ternyata revenue-nya piutang, stok, waduh, investment lagi, tidak ada cashnya, ini cash yang penting, very good. Makanya saya ganti jadi, waktu itu masih passive profit, tapi ternyata saya belajar lagi, ternyata cash lebih penting daripada profit. Karena profit itu ada, persis Pak, jadi di properti saya itu profitnya ada, tapi kadang-kadang cashnya nggak ada. Gitu. Ini teman-teman, revenue tidak sama dengan profit. Yes. Profitmu banyak, cashnya nggak ada, sama juga bohong gitu ya. Jadi pasif, cash, profit. Wah mantap. Terakhir saya tambahin lagi, karena kan saya suka ada kerjasama sama teman-teman kan. Jadi takutnya passive cash profit untuk company-nya, bukan untuk saya. Jadi saya tambahin my di depannya. My net passive cash profit itu udah paling ujung. Wah ini lebih jos lagi, lebih detail. Karena kalau misalnya Anda perusahaannya mendapatkan passive cash profit, tapi gak dibagi kan ya juga. Belum sampai ke rekening kita. Belum sampai rekening kita. Jadi my passive cash profit. Dahsyat. Oke, jadi boleh cerita sedikit nih Pak Tung. Kita pengen belajar gimana caranya seorang Pak Tung dan kita semua nih bisa beli rumah sebesar ini. Mungkin hopefully lebih besar ya. Semoga saya doakan. Atau kalau nggak besar mungkin ya kecil dulu. Tapi intinya ini dibangun fully dari passive cash profitnya Pak Tung. Yes. Betul ya? Yes dong. Jadi bukan dari hutang atau apapun itu ya. Kalau saya masih belinya dari hutang nih. Waduh, tapi hutangnya yang bayari tadi. My passive cash profit boleh lah juga masih oke. Mungkin tahap pertama kita bisa beli properti dari my passive cash profitnya itu kan. Tapi ini udah level berapa nih? Level selanjutnya di mana kita udah sampai bisa menghasilkan golden goose kita ya. Ini ada angsa tadi tuh ya. Angsa emas kita udah menghasilkan telur-telur emas. Yang telur emasnya ini bisa membeli rumah idaman kita atau apapun ya. Mau villa atau apapun itu. Nah mungkin boleh cerita sedikit nih dari awal. Dan buat kita prinsip-prinsipnya apa? Dari yang mungkin masih baru lulus kuliah. Masih baru kerja, masih belum merit, sampai terus sampai bisa punya seperti ini. Jadi kalau bagi yang masih kuliah atau baru lulus, biasanya saya kan sarankan untuk bergerak di bidang penjualan. Entah Anda jadi agen asuransi, ikut multi level. Multi level itu sangat berjasa dalam kehidupan saya. Memutuskan urat malu, bukan, mempertebal urat malu gitu ya. Jadi tahan malu gitu. Terus kemudian atau Anda jadi agen untuk properti, tapi intinya kan mulai dengan modal yang sedikit, kemudian dilatih berani jualan. Entah one on one to many, atau bahkan marketing konseptor gitu ya. Jadi di awal-awal dulu memang dari hati itu saya ada perhatian terhadap marketing.
Kenapa kok perhatian? Karena papa saya pernah ngumpulin anaknya, 5, saya nomor 3, umur 9 tahun, kelas 3 SD, dia omongin ini tokonya papa sepi. Kalau sepi begini, papa nggak bisa bayar sewa. Kalau nggak bisa bayar sewa, maka tidak bisa untuk bayarin kamu sekolah. Tokonya bisa jadi tutup, nanti kamu nggak bisa makan juga, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Umur 9, kakak saya mungkin nggak peduli, adik saya nggak inget, tapi saya mencekam gitu ya. Anak-anak 2 minggu aja mencekamnya, ini gimana ya, supaya laku gimana, tolong dibantu, dipikirkan supaya laku. Pertanyaan itu, iya supaya laku gimana? Anak-anak nggak tahu, supaya laku gimana, nggak tahu, nggak ada jawabannya. Nyari internet nggak ada, zaman dulu belum ada internet. Boro-boro ChatGPT ya? ChatGPT nggak bisa ditanya, nggak ada. Nah ternyata dalam perjalanan itu lupa gitu ya, lupa SMP mulai disuruh jaga toko. Jaga toko sepi banget, nggak ada orang masuk. Terus kemudian diajarin papa saya ngitung dulu ruginya sekian. Waduh, sewa toko itu 30 gram emas. Papa saya toko emas, sewa toko 30 gram emas. Setiap bulan itu laku cuma 5 potong, 2,5 gram emas. Dan emasnya bukan emas murni, padahal bayarnya emas murni. Jadi emasnya itu emas cuma 30 karat. Nah, teman-teman 30 karat itu kan cuma bukan 24 karat, 7 karat, bukan 30 karat. Jadi emas itu kan maksimum 24 karat. Ya, ya ini jualannya 7 karat. Jadi 33% doang kadar emasnya. Iya, iya. Sedangkan bayarnya emas murni. Mas murni. Kok bisa gram. Bayar sewa emas murni gitu? Iya, mintanya karena begitu. Toko emas ya kamu sewanya bayarnya emas 30 gram emas. Wow. Jadi Pak Haji luar biasa waktu itu yang punya Pak Haji ya punya dapat pasif income, kita jadi pasif income-nya beliaunya gitu ya. Iya. Dianya bisa naik haji berkali-kali, luar biasa. By the way, ide yang bagus buat yang pemilik properti yang mau sewain toko emas, mintanya bayar emas gitu ya. Oh iya, karena kamu kan naik turunnya emas. Jadi. Oke, nah, terus pada waktu kuliah memang benar. Jadi orang tua udah bilang nggak bisa masuk swasta luar negeri, masuk negeri, dalam negeri harus universitas negeri gitu ya. Karena kalau masuk swasta nggak bisa bayar. Nah ternyata pada waktu itu akhirnya betul, waduh nggak bisa sih. Mama saya cuma bilang, siapa yang punya duit situ suruh bayar swasta, swasta keterima. Ya nunggu negeri. Negeri salah penjurusan pun ya sudah saya masuk. Oh, masuk negeri dulu, ya. Masuknya ESP, Ekonomi Studi Pembangunan, atau banyak orang bilang ekonomi sisa penjurusan ini. Kalau itu setelah 1 tahun baru dijuruskan. Kalau zaman saya dasar dari IPA, nggak ngerti bahwa itu sudah dijuruskan sejak awal. Tahun pertama dijuruskan sejak awal. Makan korban. Bukan saya, teman-teman saya 80-90% tak tanyain memang mereka kalau nggak ESP sisa penjurusan salah pilih, ekonomi salah pilih itu kan calon menteri. Sekarang tawarin menteri gitu ya, siapa yang nawarin? Nggak tahu, nggak ada gitu ya. Tapi kalau ditawarin menteri, tapi kan balik lagi dulu nggak pernah mikir gitu ya. Kapan jadi menterinya gitu ya. Nah terus kemudian benar juga waktu salah penjurusan tadi, ekonomi salah penjurusan, belajar ekonomi makro, belajar statistik bukan manajemen, bukan akuntansi. Di sana terus kemudian toko papa saya harus tutup. Nah saya yang nurunin pelang. Waktu saya nurunin pelang, mama saya nangis di bawah. Sampai hari ini nonton toko-toko yang sepi itu tadi, hatinya mencekam, ini anaknya makan apa, ini gimana nih, hidup enggak nih. Toko online jualannya 1, 2 doang, aduh sedih bener gitu ya. Nah dari situ makanya saya menganjurkan kalau walaupun Pak saya ini pemalu, saya tes DNA pemalu, anak-anak saya tes DNA pemalu. Introvert semua ya? Baru saya WA tadi pagi. Jadi banyak tes itu orang merasa bahwa misalnya bahasa kasih, bahasa kasih orang kan macam-macam. Betul. Oh pendengaran berarti dipuji, kalau pujian dia masuk, dipegang nggak begitu seneng, nggak mutlak, itu tes saat itu. Bisa demikian berubah. Juga Anda dominan, DISC gitu ya. Nah influence atau istilahnya S-nya apa? Steady atau steadiness, terus C-nya compliance begitu ya. Itu sebetulnya secara umum yes, tapi bukan berarti Anda tidak punya. Ada yang minus, ada apa, tapi situasi yang akan membuat Anda. Apalagi kalau Anda sudah percaya, aku ini orang dominan kok. Aku ini orangnya yang bahasa, aku memang pemalu kok. Orang harus menyesuaikan saya, harus maklum saya. Enggak. Betul. Karena itu tes itu bisa berubah dengan iringan waktu. Demikian juga bisa berubah dengan tekad kita. Saya orang yang introvert, sampai teman-teman saya SMA, ada toh SMP lagi lah, enggak berani ngelihat lawan jenis, enggak berani. Kalau diajak ngomongan, betul saya enggak pernah berani melihat mata, beraninya cuma ngelihat dada. Dada saya sendiri, dada sendiri, ini enggak berani ngelihat dadanya orang, sembarangan dada sendiri. Iya. Nah, berarti sama nih, saya juga dulu introvert sekali, sampai dijulukin ting tulalitude.
Betul, Tinggal tulang kulit sama kentut. Ting, Jadi sama ya? Itu tuh. Iya. Sama Bapak Patung juga dulu sebenarnya nggak bisa ngomong gitu ya? Kalau ya baca pengumuman aja kaki gemeteran, salah, no, masih inget salah sekali, ngomong nggak berani, nggak ada bunyinya, jadi lebih pemalu lah, khususnya apalagi lawan jenis. Kalau ngaco-ngaco di kelas, no, komentar ngakak-ngakak ya biasa, no, tapi kalau sama lawan jenis wis hilang. Iya, iya. Nah, berarti gini, kita tahu bahwa perjalanan hidupnya Patung ini sebenarnya dulu juga pernah gagal ya Pak ya, banyak kali ya, dari keluarganya sampai ada sampai yang hari tutup ini tokonya. kemarin aja tahun lalu saya nutup 3 perusahaan. Jadi total sudah 43. 43 nutup, dari yang jual, ditutup. beletain 43 perusahaan. 43 dari? Sekarang masih ada 67 yang hidup. Mungkin beberapa saat juga akan game point juga. 60-40 ya.